Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 ingin mempresentasikan metodologi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Prem Saputra dengan NPM 0119101156 dan teman saya Ilyasa Ahmad Jaki Muhana dengan NPM 0119101172. Definisi teori akuntansi. Pengertian teori akuntansi menurut Vernon Camp 1986 adalah suatu sistem yang komprehensif, di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu postulat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur atau metode-metode. Jadi, teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip dan metode yang membedakan dengan praktek. Dengan demikian, teori akuntansi didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip luas yang menyajikan suatu kerangka acuan umum, di mana praktek akuntansi dapat dinilai dan mengarahkan pengembangan praktis dan prosedur baru. Tujuan utama teori akuntansi adalah menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku kejadian-kejadian akuntansi. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka teori akuntansi dapat dirumuskan sebagai suatu konsep, definisi dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramal fenomena yang mungkin muncul. Metode perumusan teori akuntansi. Teori akuntansi mampu merumuskan kebenarannya, sehingga teori ini secara terus-menerus harus dapat diuji dan diverifikasi. Ada 3 kriteria atau pihak atau sumber yang menjadi atau memiliki wewenang dalam menentukan kebenaran atau suatu teori, yaitu yang pertama dogmatik atau kebenarannya. Suatu pernyataan atau teori dapat dikatakan benar jika disampaikan oleh pihak-pihak yang memang pada dasarnya memiliki wewenang atau otoritas untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Yang kedua, self-evidence, bukti diri sendiri. Kebenaran dari suatu pernyataan atau teori dibuktikan lewat pengetahuan umum, pengamatan, atau pengalaman. Yang ketiga, scientific atau ilmiah. Kebenaran dari suatu pernyataan atau teori dibuktikan lewat metode ilmiah. Teori dirumuskan, diuji, dan seterusnya berulang secara terus-menerus. Selanjutnya, merumuskan teori akuntansi atau dengan kata lain melakukan penelitian akuntansi harus memiliki metode. Belkau dan Godfrey mengemukakan dalam literatur digunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode deskriptif atau pragmatik. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan. Maka metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif dan menganalisis praktik yang ada dan diterima sekarang. Yang kedua, metode psikologikal pragmatik. Di sini diamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi laporan keuangan yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Metode normatif. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Yang keempat, metode positif. Suatu metode yang diawali dari suatu metode ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Selanjutnya, pendekatan penyusunan teori akuntansi. Ini dijelaskan dengan teman saya Ilyasa Ahmad. Selanjutnya ada pendekatan penyusunan teori akuntansi.
Mengenai berbagai pendekatan dalam penyusunan teori akuntansi, ini akan diuraikan pada metodologi dan berbagai pendekatan dalam perumusan teori akuntansi menurut Belkawi. Yang pertama, pendekatan informal terbagi atas pragmatis, praktis, dan non-teoritis. Dalam metode ini, perumusan teori akuntansi didasarkan atas keadaan dan praktik di lapangan. Yang kedua, pendekatan otoriter. Dalam metode ini, yang merumuskan teori akuntansi adalah organisasi profesi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengatur praktek akuntansi. Yang kedua, pendekatan informal terbagi atas. Yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dalam penyusunan teori akuntansi dimulai dengan dalil-dalil dan konsep-konsep dasar, kemudian ditarik kesimpulan berupa prosedur dan teknik akuntansi. Pendekatan deduktif dalam penyusunan teori manapun ini diawali dengan dalil dasar dan keterusan dengan pengambilan kesimpulan logis mengenai subjek yang dipertimbangkan. Yang kedua, pendekatan induktif. Pendekatan yang dimulai dari pengamatan empiris untuk kemudian ditarik kesimpulan umum atau generalisasi. Selanjutnya ada pendekatan etis atau etika. Inti dasar dari pendekatan etis terdiri atas konsep kewajaran atau fairness, keadilan atau justice, ekuitas atau equity, kenyataan atau truth. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Dr. Scott. Menurut beliau, kriteria yang harus digunakan dalam perumusan teori akuntansi adalah keadilan dengan memperlakukan pihak yang berkaitan secara adil. Yang keempat, pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi bagi perumusan teori akuntansi menekankan pengaruh sosial dari teknik akuntansi. Hal ini merupakan pendekatan etis yang berpusat pada suatu konsep dari kewajaran yang lebih luas, kesejahteraan etis yang berpusat pada suatu konsep dari kewajaran yang lebih luas, kesejahteraan sosial. Berdasarkan pendekatan sosiologi, prinsip atau teknik akuntansi yang dievaluasi untuk penerimaan dari dasar pengaruh laporannya terhadap seluruh kelompok dalam komunitas. Yang kelima, ada pendekatan makroekonomi. Pendekatan ekonomi dalam merumuskan suatu teori akuntansi menekankan pada pengendalian perilaku dari indikator makroekonomi yang dihasilkan oleh adopsi dari berbagai teknik akuntansi. Dengan demikian, pemilihan teknik akuntansi didasarkan pada dampaknya pada ekonomi nasional. Yang keenam, ada pendekatan selektif. Secara umum, perumusan pada teori akuntansi dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi adalah mengikuti pendekatan selektif atau kombinasi dari berbagai pendekatan dan bukannya hanya satu pendekatan yang disajikan di sini. Pendekatan selektif adalah terutama merupakan akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.